rokas masjid pada bulan Oktober yang lalu berjumlah 15.511.000 rupiah. Kemudian infak sholat Jumat pada Jumat pekan kemarin mendapat 3.417.000 rupiah. Adapun pengeluaran sejumlah 5.828.000 rupiah, sehingga saldo akhir wakas masjid sampai pada hari ini berjumlah 13.100.000 rupiah. Jazakumullah khairan katsiran. Dan perlu kami informasikan kepada seluruh jamaah bahwa insya Allah dari sebagian infak Jumat yang kita terima akan kita donasikan ke saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, disalurkan dalam basis Muhammadiyah. Jazakumullah khairan katsiran. Demikian keadaan rokas masjid dan keadaan yang sampai pada saat laporan ini kami sampaikan. Untuk selanjutnya, sebelum selesai kita mulai, kepada seluruh jamaah dipersilakan yang tidak sosok di depan kosong untuk siap dari lebih. Kemudian bagi jamaah yang komunikasi untuk tidak lupa di-share terlebih dahulu selama melangsungnya ibadah salat Jumat pada siang hari ini. Baiklah, karena waktu sudah masuki, untuk itu salat Jumat akan segera kita mulai kepada beliau Bapak Ustaz Haji Dr. Andes Haji Bunyamin SMA maupun Bapak Walijan, disilakan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد معاشر muslimin jamaah Tuhan yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang telah dicurahkan kepada kita. Bersyukur pada Allah bukan suatu kewajiban, tapi suatu kebutuhan dari hamba Allah. Dan Allah menjadikan pada siapa yang bersyukur atas nikmat-nikmatmu, Allah akan memberikan tambahan nikmat mengalir sampai. Itu kesyukuran kita kepada Allah. Harga yang mati yang harus kita senantiasa tunjukkan. Mari kita bertakwa pada Allah dengan takwa yang sebenarnya. Bagi seorang muslim untuk membedakan muslim yang beneran dengan muslim yang tidak adalah masalah takwa. Maka kita termasuk orang-orang yang muslim beneran karena melaksanakan ibadah Jumat untuk senantiasa melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Esensinya melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan itu tidak dilihat dari volumenya. Jadi walaupun mungkin meninggalkan larangan itu misalnya minuman keras hanya 1 cc itu tetap haram. Maka dari itu mari kita coba melaksanakan perintah dari yang kita ketahui dan yang akan kita ketahui dan meninggalkan larangan sehingga sampai akhir hayat kita senantiasa dan kita termasuk orang-orang yang muslim. Jamaah Jumat bermakna. Pada kesempatan siang hari ini saya akan menyampaikan satu judul khutbah yang berjudul bahaya pluralisme dan sinkretisme. Belum lama ini Menteri Agama Republik Indonesia dan umat menegaskan bahwa kebahagiaan, kejayaan, dan kedaulatan satu bangsa tidak mungkin terwujud tanpa kerukunan. Kemenang juga mengungkapkan akan menggelar Natal bersama di kantor Kemenang Kementerian Agama. Disebutkan ide tersebut merupakan hal yang baru dan baru pertama kali nanti akan dirasakan. Untuk itu kita perlu mengkaji apa yang disampaikan oleh Menteri Agama tentang posisi umat Islam terkait dengan kerukunan umat beragama dan Natal. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sekilas Natal bersama ini merupakan hal yang baik di balik kampanye toleransi guna menghilangkan sekat-sekat perbedaan. Namun yang perlu diwaspadai yaitu penguatan paham pluralisme dan sinkretisme. Apa itu pluralisme dan sinkretisme? Pluralisme itu adalah berarti pengakuan bahwa semua agama itu sama, baik Islam maupun non-Islam
Semua agama sama, semua dari Tuhan dan semua mengatur kebaikan dan kejelekan. Hanya mungkin ada perbedaan-perbedaan di sana, tapi intinya agama itu adalah mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan melaksanakan perintah-perintah sesuai dengan Tuhan. Begitu pengertian pluralisme, sehingga mereka senantiasa ikut aturan-aturan yang ada di dalam hal terkait dengan masalah pluralisme. Namun perlu diketahui bahwa di dalam agama Islam masalah pluralisme agama mengakui bahwa agama ini semua benar adalah itu tidak benar. Artinya inna dina indallah, sesungguhnya agama di sisi Allah yang diakui oleh Allah hanya Islam. Yang di luar Islam adalah wahwa raddun tertolak. Maka bagi umat Islam terkait dengan masalah pluralisme, mengakui bahwa agama ini sama saja, itu tidak benar. Maka yang benar adalah agama kita Islam. Tidak egois, tidak fanatik, itu memang harus begitu. Jadi orang Islam senantiasa mengakui bahwa tidak ada agama yang benar selain agama Allah, yaitu di Islam. Adapun sinkretisme yang berarti mencampur adukan agama. Di antara wujudnya seperti Nursewu, Natal bersama, doa lintas agama, sholawatan di gereja dan sebagainya, yang mungkin termasuk mempengaruhi hal-hal di dalam pemahaman syariat. Dalam Islam, pluralisme agama maupun sinkretisme agama adalah konsep batil yang berbahaya bagi akidah Islam. Maka kita jelas laku dirimu wajib, bagimu agamamu, bagiku agama. Yang jelas silakan Anda mau beragama apapun monggo. Kita tidak ikut utik-utik, tidak menyerang, tidak membuat kisruh dan sebagainya. Sebaliknya kita juga merasakan sayang kepada masyarakat, tenang dengan baik. Jadi jelas Islam menolak pluralisme dan sinkretisme, konsep batil dan haram hukumnya, dan berbahaya bagi akidah Islam. Bahkan ada satu riwayat Rasulullah SAW sempat menegur Umar bin Khattab. Beliau sedang waktu itu Umar bin Khattab sedang membaca lembaran-lembaran kitab Taurat. Kemudian Rasulullah waktu itu bersabda, "Hai Umar, apakah kau masih ragu dengan risalahku? Wahai Ibnu Khattab." Umar bin Khattab, "Bukankah aku telah menghadirkan sesuatu yang putih bersih, yaitu andai saudaraku Musa alaihissalam masih hidup, ia tidak melakukan apapun selain mengikuti istilahku, risalahku." Jadi Rasulullah memberikan teguran kepada Umar bin Khattab waktu dia membaca kitab Taurat yang mungkin dia ingin membalikkan, tapi Rasulullah mampu melarangnya. Dan andai kata Musa ini nabi yang diberikan tugas untuk menyampaikan Taurat oleh Allah, andai kata Musa masih hidup, maka Musa akan meninggalkan Taurat dan mengikuti. Demikian kerasnya Rasulullah memberikan teguran kepada Umar bin Khattab. Kemudian apa sebetulnya bahaya sinkretisme agama? Sinkretisme agama adalah mencampuri ajaran-ajaran agama yang berbeda atas nama kerukunan, harmonisasi dan toleransi. Boleh kita Natal gereja bersama, yang penting kan niat kita. Bagaimanapun apa niat atau tidak, itu tidak. Berarti mencampur adukkan kebenaran, yakni Islam dengan kebatilan, yaitu agama-agama lain. Hal ini dilarang. Firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 42,
Janganlah kamu mencampur adukkan hal-hal yang hak dengan yang hak. Kemudian di mana batas toleransi dalam Islam? Seruan toleransi yang sering digaungkan hari-hari terakhir ini sebenarnya bukan tentang menghormati atau tidak toleransi agama, tetapi sebetulnya masalah toleransi ini sudah cukup bagus. Ada hal-hal yang terselip di sana, yaitu ingin orang-orang di luar Islam itu memberikan pelajaran pada kita tentang masalah pluralisme dan sinkretisme, dan kaitannya dengan ini adalah kebebasan beragama. Silakan Anda melok agama oleh Islam, tapi agama saya tidak benar. Nah, inilah yang mungkin kita. Pertama, Islam melarang siapapun memaksakan. Islam melarang siapapun memaksa manusia memeluk agama. Jadi justru Islam ini begitu lenar. Jadi jangan masuk Islam kecuali ada niat Anda sendiri. La ikraha fid-din, tidak ada paksaan di dalam. Islam tidak melarang. Anda mau masuk Islam silakan, tidak boleh. Tidak boleh. Namun demikian juga kalau kita sudah masuk Islam, jangan diganggu. Inilah pengertian yang masuk mencakup agama. Yang kedua, Islam melarang siapapun mencela para pemeluk agama lain. Jangan sampai mereka itu mencampur adukan atau mengikuti agama lain. Janganlah kalian mencela orang-orang yang menyembah selain. Namun Islam tidak pernah menyamakan adanya orang-orang yang senantiasa mencampur adukan. Silahkan Anda mencampur adukan, tapi bagi umat Islam mencampur adukan dengan itu adalah tidak benar. Maka dalam firman Allah yang jelas dalam surat Al-Maidah ayat 23, laqad kafara alladziina qalu innallaha khaliqun thalathatin ilahin illa ilahun wahid. Sesungguhnya telah kafir orang-orang yang menyatakan bahwa Allah itu satu di antara yang lain, padahal tidak ada Tuhan kecuali Allah. Untuk itu hari ini kita ketahui bahwa Qul huwallahu ahad itu ahad itu satu, baik wujudnya, baik zatnya, baik apapun. Tidak kemudian satu tapi ada 3, ada 5, ada 10, tidak. Satu dengan satu. Persoalan umat Islam hari ini adalah pertama, persoalan umat Islam ini bukanlah masalah kerukunan beragama. Jadi yang terakhir sekarang ini kalau masalah kerukunan sudah bagus, ya. Tapi mereka ingin senantiasa memberikan pengertian pada wujudnya umat Islam sendiri agar mereka toleran kepada umat yang lain, pada kita tidak toleran. Ini bisa dilihat saudara-saudara kita yang beragama lain, kalau hidup di lingkungan Islam mereka banyak enak. Kalau ada persoalan-persoalan biasanya itu terjadi pada pendirian tempat ibadah yang tidak sesuai dengan. Kemudian toleransi sejati tidak memerlukan pluralisme agama ataupun sinkretisme agama. Dan Islam telah mengajarkan cara hidup damai tanpa mencampur adukan. Demikian gambaran yang perlu kita ketahui tentang apa pluralisme dan yang nanti akan terkait dengan Natal bersama. Bukan itu merupakan kewajiban kita, tapi justru sebaliknya itu harus kita hindari. Barakallahu fiikum wa nafa'ani wa iyyakum ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minkum tilawatahu innahu was-sami'ul.
Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma mengakhiri khutbah kita pada siang hari ini, di dalam khutbah kedua kami hanya menggarisbawahi bahwa kita bersama memperlakukan agama dengan agama lain itu adalah haram dan ini harus kita hindari apapun posisi. Kalau kita dapat undangan silakan hadir karena itu mungkin acara undangan, tapi jangan sampai kita melakukan kegiatan-kegiatan ibadah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam siang hari ini bisa memberikan pengertian pada kita untuk menghadapi hari esok dengan hari yang lebih baik. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka syami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taqabbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sirril maut wa najatna minan nar wal afwan min as-sa'ir. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa